Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. 5 orang diantaranya atau 5 orang lainnya juga masih menjalani pemeriksaan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah berada di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 9.50 pagi tadi. Dia langsung menjalani proses pemeriksaan dan selain Nurdin, penyidik KPK juga ikut memeriksa 5 orang lainnya, yaitu seorang pengusaha dan 4 bawahan Nurdin. Tim KPK juga mengamankan barang bukti di sebuah rumah makan di Makassar. Sebelumnya Nurdin diterbangkan dari Makassar ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 9 pagi tadi. Oleh penyidik KPK, Nurdin langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nurdin diduga terlibat dalam kasus suap perizinan tambang di Kodingareng dan proyek Makassar Newport di Makassar. Belum tahu dia. Saya belum tahu nih. Belum tahu, Pak. Yakin, Pak? Belum tahu. Kasus apa, Pak? Saya belum tahu nih ada apa. Ya, karena saya lagi tidur, lagi kasih bangun. Jaga jarak, Mas. Terus dijemput. Ini juga lagi tidur nih, Pak, dibangunin. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemeriksaan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, kita sudah bergabung bersama Nadia Hutagalung yang saat ini berada di gedung KPK. Nadia, apakah KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Nurdin Abdullah ataukah pemeriksaan telah selesai? Nadia. Ya, Patricia dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sampai saat ini belum mengumumkan ihwal lebih lanjut terkait dengan penyebab dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Nurdin Abdullah yang dilakukan penangkapan dini hari tadi di rumah dinasnya di Sulawesi Selatan. Dan hal itu karena memang sampai saat ini setelah tadi Nurdin pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK, sampai saat ini masih juga dilakukan pemeriksaan. Di mana jika memang menurut KUHP sendiri memang KPK sendiri memiliki waktu yaitu sebanyak 1 kali 24 jam untuk memeriksa Nurdin dan nantinya memang KPK akan langsung menggelar konferensi pers begitu untuk mengumumkan dan menetapkan apakah status daripada Nurdin Abdullah apakah akan menjadi tersangka atau tidak, dan juga selanjutnya KPK akan juga mengumumkan informasi lebih lanjut terkait dengan kasus ini dan kemudian siapa saja yang terlibat dan juga barang bukti apa yang telah disita. Di mana tadi pada pukul 9.30 pada saat Nurdin tiba di Gedung Merah Putih KPK juga kami melihat pihak KPK membawa sebuah koper dan ini memang diduga adalah salah satu barang bukti yang disita dan juga diduga ini berisi uang miliaran rupiah. Patricia dan juga pemirsa, kami akan terus mencari tahu dan menunggu bagaimana informasi yang sampai saat ini pemeriksaan juga masih berlangsung selama 1 kali 24 jam sehingga diperkirakan pihak KPK akan menggelar konferensi pers atau mengumumkan hasil dari pemeriksaan yaitu pada esok hari pada 28 Februari 2021. Patricia, kembali ke Anda. Nadia, apa dugaan kasus yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah? Ya, memang untuk alasan ataupun juga dugaan kasus yang pasti begitu memang belum dirilis oleh pihak KPK sendiri. Namun tadi kami sempat mendapatkan informasi dari juru bicara KPK yaitu Ali Fikri untuk dugaan sementara adalah terkait dengan infrastruktur jalan begitu, dan juga sekitar 3 bulan terakhir atau 3 bulan yang lalu ini memang ada salah satu NGO dari Sulawesi Selatan yang pernah melaporkan Nurdin begitu kepada KPK dan hal itu adalah terkait daripada KKN untuk pembangunan mega proyek Newport di Makassar. Dan Patricia dan juga pemirsa, Nurdin sendiri merupakan Gubernur Sulawesi Selatan yang terpilih pada Pilkada 2018 lalu, di mana Nurdin bersama wakilnya yaitu adalah Andi Sudirman Sulaiman, yaitu adik dari Menteri Pertanian, mantan Menteri Pertanian maksud kami, yaitu adalah Andi Arman Sulaiman, di mana mereka berdua ini adalah kader atau yang diusung oleh 3 partai, yaitu adalah PDI Perjuangan, kemudian juga oleh Partai PKS, dan yang terakhir adalah oleh Partai Amanat Nasional. Patricia, sementara kembali ke Anda di studio. Nadia, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap 5 orang lainnya yang ikut dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa? Adakah perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut?
Iya, benar sekali bahwa selain menangkap atau melakukan operasi tangkap tangan terhadap Nurdin Abdullah, memang KPK atau penyidik KPK menangkap 5 orang lainnya yang tersangkut dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, yaitu yang pertama adalah sekretaris dinas, yaitu Dinas PU di Sulawesi Selatan, yaitu adalah Edi Rahmat. Kemudian ada 2 orang sopir dari Nurdin sendiri, ada juga ajudan dan 1 orang pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dan Patricia, seperti yang kami sampaikan tadi, kami akan terus menunggu bagaimana informasi terkait dengan pemeriksaan yang masih berlanjut dan kita akan mengetahui bersama bagaimana keterlibatan mereka, kemudian apakah mereka akan ditetapkan tersangka atau tidak, kemudian juga informasi lebih lanjut dan juga siapa saja yang terlibat dan apa saja barang bukti yang sudah disita oleh KPK. Patricia. Baik, terima kasih Nadia Utagalung untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian laporan Nadia Utagalung dan juru kamera Vereska Emanuel dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.